Halo keluarga keren, senang sekali bisa menyapa Anda. Selamat datang di podcast Ruang Kita. Podcast ini merupakan program baru dari Dinas Sosial dan PPKB P3A Kabupaten Wonogiri. Di Ruang Kita ini, kita akan berbagi cerita, informasi, dan inspirasi tentang layanan publik, kemudian tentang perlindungan sosial, tentang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan juga perlindungan anak. Nah, sebelumnya mungkin kenalan dulu ya, karena katanya tak kenal itu maka... Tak, Nah, kan. tuh gemes banget. Tak kenal maka tak sayang katanya ya. Kenalin dulu, ada saya di sini Meta Tisdia selaku host dan juga ada rekan saya Saya Aziza, selaku host di sini. Kita di Ruang Kita. Satu atap banyak cerita. Kurang kompak ya tadi ya. Kenapa harus pakai jeda dulu sih? Tepuk tangannya nanti yang langsung aja ya. Maklum, penonton kita nih baru episode pertama. Ya, masih perdana ya kita ya. Jadi masih agak kaku gitu ya. Ayo penonton bisa ya lebih semangat ya. Bagus. Oke, jadi program ini adalah program baru ya dari dinas yang juga baru juga Betul di sekali. Kabupaten Wonogiri. Sebetulnya nggak baru sih, tetapi ini ada terjadi sesuatu hal yang mana dulunya itu tidak bersatu, sekarang jadi bersatu. Iya, karena bersatu kita teguh ya. Jadi, sekarang ada yang namanya Dinas Sosial PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Di Yes. mana dinas ini adalah gabungan dari Dinas Sosial dan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Dinas Sosial dan PPKB P3A Kabupaten Wonogiri merupakan ini singkatan dari Dinas Sosial dan apa penton? Dan 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 luar biasa. lulus ujian penontonnya ya. Ini ternyata ini dinasnya dinas dan ya, karena Iya, banyak sekali dannya tadi. banyak sekali. Karena banyak dan otomatis kita juga banyak ya personil kita. Merupakan dinas yang gemuk, makanya di sini podcastnya adalah namanya Ruang Kita. Satu atap banyak Banyak cerita. cerita. Banyak sekali cerita-cerita yang ada di Dinas Sosial dan PPKB P3A Kabupaten Wonogiri. Karena di sini ada beberapa bidang juga di mana masing-masing bidangnya itu punya program masing-masing juga Iya. yang perlu diketahui oleh keluarga keren dimanapun berada gitu ya. Oke. Di Ruang Kita ini kita percaya bahwa setiap suara itu penting, setiap cerita itu punya makna, dan setiap langkah kecil bisa membawa perubahan yang besar bagi siapa? Bagi Kabupaten Bagi- Wonogiri. Oke, di sini mungkin karena baru pertama, Iya. Kak Azizah ya, kita kenal-kenalan dulu sama siapa aja yang ada di sini. Iya, nggak cuma sama kita ya, Betul. yang imut dan gemes ini. Oke. Kita Kita akan punya kenalan, banyak kru yang mendukung terselenggaranya acara ini. Oke deh, mungkin yang pertama kalau ketika ada podcast pasti ada yang namanya dia bertanggung jawab berjalannya podcast ini, Iya. alias kalau istilah zaman sekarang itu CEO ya. Asik. CEO-nya CEO. podcast Ruang Kita itu ada siapa sebetulnya? Langsung saja kita akan sambut. Ini dia, Pak Partono. Iya. Ini beliau ini yang membuat kita yang ada di sini tuh repot semua ya. Iya, jadi ini ya, gara-gara beliau sosok di balik. kerepotan kita semua di sini. Iya. Yang akhirnya yang dulu ini adalah ruang yang kosong, banyak barang-barang di mana-mana, akhirnya disulap menjadi tempat Jadi- yang cocok, yang estetik seperti ini. Iya, Ya, tempat terima kita kasih loh, Pak. berbagi cerita. Makasih loh, Pak. Ya. Dengan senyumnya yang tanpa dosa gitu ya, Pak ya. Salah ya. Ini adalah CEO-nya alias penanggung jawab dari podcast Ruang Kita ini. Kita nanti akan tanya-tanya sama beliau ini tentang podcast Ruang Kita. Kemudian yang kedua kita kenalan dulu nih. Sama siapa nih? Sama ada 3 Trimas Asik. Kentir kali ya. Bukan Dimas Getir ya. Trimas, ini ada 3 kameramen kita di sini. Kita mau kenalan dulu. Yang pertama ada Mas Panji. Di mana dia? Halo Oke, kakak. langsung ya, nampang langsung sendiri ya. Yang kedua ada Mas Iwan. Di mana Mas Iwan? Nah, ini Mas Asik. Iwan. Lalu yang ketiga ada Mas Baro. Ini Mas Baro luar biasa. Dengan pesonanya masing-masing. Pesona banget pokoknya. Ini 3 kameramen ini berjasa sekali ya, yang membuat kita akan disaksikan di mana-mana gitu ya. Selanjutnya ini ada penata audionya. Asik. Wah, ini siapa dia penata audionya ini? Eh, Wah, ini dia. enak. Ada Mas Wahyu.
Lalu ada desain dan juga visual. Ini yang membuat desain visual kita. Iya, Ada siapa Mbak ini? Herdiana. Iya. Benar ya, Mbak Herdiana ya. Panggil saja Mbak Mbak Ana. Ana. Iya, iya. Mbak Her atau Ana nih? Ana ya. Kemudian selanjutnya nanti yang akan mengedit video podcast ini ada editornya juga. Oh iya, siapa nih? Ternyata dia juga merangkap di sini ya. Aduh. Tidak hanya kameramen tetapi dia juga akan mengedit. Multi Ini. talent ya. Yang tadi ya Mas Panji. Mau disetting lagi nggak Mas? Di shoot lagi lebih dekat. Oh bisa ya. Pokoknya aja ya. Oke. Lalu nanti juga akan ada yang mixing suaranya gitu ya, Oke. yang akan mengedit suaranya, mixing audionya. Ada ini juga merangkap lagi. Iya. Beliau adalah Mas Barep, luar biasa. Ini multi talent semua ya di sini ya. Luar biasa. Curiga nih nanti multi-talent, lama-lama mereka kalau nyambi-nyambi nanti host kita terancam ini Aziza ya. takut banget sih. Oke, lalu di sini ada juga perlengkapan yang mempersiapkan, yang juga ini semuanya ini perlengkapan ada Mas Joko. Hai Ya, Mas Mas Joko ini, Joko. Tapi Mas Joko masih Joko apa enggak ini Mas? Masih berjaga. Oh masih berjaga ya. Akan terus sampai menjadi Joko ya. sampai abadi nanti ya. Oke, dan selanjutnya ini sebenarnya juga ada tim riset. Iya. Sebenarnya kita mau sebutnya tim pakar, tapi katanya terlalu berat, jangan tim pakar. Dia jadi tim riset kita aja ya, tim konsepnya juga. Tapi lagi berhalangan ini nggak bisa ke shoot nih. Ada Mas Tope dan juga Mas Bambang dari IPKB. IPKB. IPKB itu apa kakak? Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana. Yes, mereka berdua jadi tim risetnya ya. Nanti Iya, kalau kita mau bahas apa, nanti mungkin netizen keluarga keren mau usul pengen bahas tentang ini bisa langsung menghubungi silakan. mereka ya. Iya, bantu kita juga ya. Betul sekali. Biar kita nggak cuma cuap-cuap, bantu. Oke. Oke. Selanjutnya, ini juga kita mau tanya-tanya selain sama Pak Partono. Ini kan Pak Partono sudah ada di sini. Iya, sudah nggak sabar banget Nah, ya. ini tatapannya kayak aku pengen banget segera ditanya gitu ya. Iya. Ini masih ada kursi 01. Kita kayaknya panggil satu lagi ya. Oke, satu Kak lagi. Zizah yang panggil deh. Satu Saya nggak lagi. kuat soalnya kalau panggil Mas Heni, saya nggak kuat. Kita ini. panggil sesosok ya. Sosok. Sesosok yang mungkin akan lebih menyegarkan. Wow, berarti maksudnya Aura-aura kita di hari ini mungkin lebih menambah keindahan frame hari ini. Oke, Oke, kita langsung sambut bersama Mas Mas Wali. Mana nih? Wali Mania? Wali mania. Biasanya Kak Ziza, saya tuh kalau misalkan ada seseorang mau menyampaikan sesuatu tuh saya kasih pantun. Tapi ini saya nggak berani kasih pantun. Kenapa? Karena belum pantun udah cakep. Tenang Mas. Oh, Mas. Oke, agak munduran. Gantengnya kelewatan. Wah, ini bahaya nih kayaknya gitu. Oke. Kalau semua cakep, saya nggak cakep. Mohon maaf, Bapak. Mohon maaf. Ini Bapak ini kayaknya nggak apa-apa ya Pak, sabar. Dulu sudah pernah. ngimbangi gitu ya. Tapi itu yang paling mudah kan ya? Oke. Belia ya. Gen Alpha ya Pak ya? Gen Z. Oke, kita mau langsung tanya nih Kak Zizah juga ke Pak Partono dan Mas Wali. Tapi kayaknya ke Mas Wali dulu deh. Oke. Karena kan ini tadi di awal dinas ini kan dinas yang baru. Terjadi penggabungan dua dinas sosial dan dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Kenapa sih harus bergabung Mas Wali? Apa yang terjadi sebenarnya? Oke, begini. Tahun lalu dinas sosial itu kan berdiri sendiri. Betul. Kemudian dinas KB berdiri sendiri. Ya. Kemudian pasti ada pengkajian, Mm-mm. ada hal-hal yang PDKT mungkin- gitu PDKT maksudnya? betul. Mm-mm. Perlu didekatkan karena memang dinas sosial itu kan mengampu urusan sosial. Betul. Kemudian dinas PPKB itu kan mengampu dua urusan. Mm-mm. Urusan PPKB dan urusan P3A. Karena kita masing-masing memiliki urusan yang berkaitan, mungkin itu yang menjadi dasar kita disatukan. Lebih asik jalan bersama ya. Betul, itu sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2025. Ada beberapa Mbak yang digabung selain dinas sosial dan dinas PPKB. Oh gitu, ya ya, begitu ceritanya. Iya. Jadi Itu, betul. daripada jalan sendiri-sendiri, kayaknya bersama itu lebih asik. Lebih ya. asli. Iya. Betul. Mas, betul. Nyatanya kan Contohnya langsung itu ya. ketika gabung jadi dinas baru, dinas sos PPKB P3A, langsung ada gebrakan baru yaitu podcast Ruang Kita. Satu atap, Banyak cerita. Saya kurang Sebentar kompak lagi. lagi. Belum di briefing, belum di Oke. briefing. Betul, betul. Ini gebrakan baru kita yaitu ada Ruang Kita, satu Satu atap, atap, banyak banyak cerita. cerita. Begitu, banyak sekali ceritanya. Oke, langsung. Mbak Ziza mau tanya apa nih Kak? Oke, itu tadi berarti Mas Wali sudah mencontohkan ya bergabung. Oh bolehlah kita bergabung. Oh, iya, gitu ya. bagus. Pertanyaannya jadi ke situ. Oke, jadi memang ini
sebuah dinas yang baru. Baru. Sebenarnya nggak baru-baru amat juga ya. Enggak, Iya. Dan ini memang kita tujuannya memang pelayanan prima ya, insya Allah ya, ke Betul. masyarakat di Betul, Kabupaten betul. Wonogiri. Oke. Oke. Terus kalau Pak Partono gimana Pak? Jangan Pak lah. Oke. Om, Kalau Om takut banget ya dinafkahi gitu. Oke, kita panggil apa? Master? Master CEO tadi. Iya, Mr. Partono. Boleh lah itu. Oke, boleh lah, boleh lah. Iya, kalau tadi sudah dijelaskan konsep undang-undangnya juga ya, begitu. Kemudian Bapak Partono ini ya, kemarin dari Dinas PPKB, begitu. Kemudian berpindah, kantornya juga ikut berpindah, itu bersama Dinas Sosial yang saat ini tempatnya sangat-sangat berbeda mungkin ya. Gimana perasaannya dulu Pak? Seneng sih, Tenang, jadi rame ya. Sih. Jadi banyak temennya. Senangnya kenapa nih? karena saya ini biasanya tidak suka kalau hanya bekerja di satu instansi. Saya sudah lama apa ya, sering berpindah-pindah instansi karena enak. Nomaden ya Pak ya. Tiap saya kena kutukan. Oh, kutukannya gimana? 4 tahun mesti pindah. Oke. Kalau yang ini Kalau ini sudah ini sudah dinas yang kelima. Sudah capek belum Pak pindah? Belum kayaknya. Oh, belum. Nah, Oke, masih oke. pengen pindah lagi. Siap. Entah nanti kemana. iya, pastinya juga Pindah ke lain hati terus. kalau diikat ini ya yang punya. Iya, pastinya juga dengan suasana baru juga Yes. dan juga akan mempelajari hal-hal yang baru Bener. juga ya Dan Pak ya. buat sesuatu yang baru. Asik. Ini Bapak ini ya kan ini sudah jadilah ini akhirnya perdana episode podcast Ruang Kita. Terus kenapa sih sampai akhirnya Bapak itu pengen membuat podcast ini? Sebenarnya kalau podcast ini lama sih Sudah lama, sebenarnya. pengen Iya, ada. iya, ini sejak kita belum bergabung. Sejak belum bertemu kita. Iya. Sudah pengen ya. Saat tahun 2023 sebenarnya sudah mulai muncul konsep itu. Oke, lama Iya. banget ya. Iya, karena kalau kita hanya monoton ya dengan media yang monoton, kita hanya dengan leaflet, poster itu kayaknya jangkauan kita kurang. Yes, Makanya betul, kita Pak. pengen mengubah segmentasi kita, Iya. ya, jadi yang hanya terbatas pada kalangan tertentu kita perluas. Oke. Nah, paling Berarti tidak kita seluruh keluarga masyarakat ya? Wonogiri itu bisa tercover semuanya. Oke. Ada berapa Bapak mau Ada berapa ini? Iya, nanti bisa dikasih judul ya. Munculnya sang CEO. Akhirnya keinginan ya Iya. beberapa tahun yang lalu pengen bikin podcast, terus ketemu dengan dinas yang bergabung begitu ya, ada teman baru juga, terus idenya semakin matang lalu terwujud juga Pak. Iya, Oke, luar biasa. Ini ada cerita menarik sebenarnya. Apa nih? Ini tentang podcast kita. Ini kan Iya. sebenarnya hanya gayung bersambut sebenarnya. Gayung bersambut. Iya, Gimana karena sebelum ada podcastnya kita kan baru sendiri ya. Jadi kita masih mikirnya ya nanti kita harus bagaimana peralatannya, krunya bagaimana. Betul. Nah, kemarin sebenarnya sudah terbentuk sih. Tapi ada cerita yang menarik sebenarnya. Apa itu? Menarik apa nih? Menarik dalam arti yang Iya, sesungguhnya. iya. Daya tariknya banyak Iya. sekali ya. Ini bisa clickbait nih, potong viral, potong itu viral. Ceritanya begini, kan pada waktu itu kan kita harus pindah kan semuanya. Iya. Kita kan punya peralatan sebenarnya. Oke. Nah, peralatan itu ya kalau kita tidak manfaatkan, kan nanti bersirak kemana-mana lah, Iya. tidak terpakai. Rugi dong gitu. Iya, rugi banget lah. Jadi kita kan sudah punya alat audio, video. Kemudian yang terpenting lagi kita itu ternyata punya potensi SDM yang luar biasa. Makasih loh Bapak. Contohnya Contohnya contohnya. itu ada Mas Wahyu Mario itu ya. Mario. Ya, beliau kan apa? Driver Dia itu ya. ya seorang driver. Betul. Tapi beliau itu mempunyai kemampuan keahlian itu untuk mengelola sound system. Luar Iya. biasa. Kita punya Bakatnya sound system di terpendam dan rumah, sudah ya. ketemu dipendam di mana Ya, ya. kemudian makanya. ada Mas Panji. Mas Panji. Panji Supardi. Dia itu punya kemampuan untuk melakukan editing video. Nah, sering ngambil gambar-gambar video dan kadang itu
gayanya unik-unik gitu. Luar biasa. Kan gaya berarti Iya, ya. tapi hasilnya luar biasa. Selain menaklukkan ular, Tapi dengar-dengar Mas Panji itu memang pernah bilang sama saya, dia tuh nggak bisa kalau gabut. Dia pokoknya harus produktif gitu ya. Iya, Mas. apa itu gabut gitu ya? Oke, terus lanjut. Terus ada satu lagi sebenarnya yang paling penting. Apa? Kita itu punya host yang sangat luar biasa. Oh iya. Oh iya. Iya. Mita kita ini. Terima kasih untuk diri saya sendiri ya. Gokil, gokil. Apalagi sekarang ditambah Tambah siapa nih? ada Mas yang Ada Mas kita yang Wali. ganteng. iya. Saya percaya nanti follower kita langsung naik. Terus. Mas Wali ini memang well sekali Iya. ya. Iya betul. Iya Iya, jadi iya, kok iya. iya. Kelihatan ya? Padahal dia bingung. Ya, Bingung apaan sih? apa ya? Mas Oke, butuh jadi tensi? Kayaknya deg-degan deh. Enggak biasa aja. Kayaknya asisten yang didengar. Oh. Oke, jadi gitu ceritanya ya Pak ya. Iya. Banyak hal yang menarik Iya. akhirnya bisa bergabung. Terus Pak? Kalau bisa, kenapa bisa segera terbentuk podcast ini, ada yang menarik sebenarnya. Ini tidak terduga sebenarnya. Oh, Apakah itu? Nah. Saya belum di briefing nih kayaknya nih. Apa ya ini? tidak terduga kaget. Iya. Karena ceritanya begini. Jadi kemarin itu waktu saya di dinas itu ditawani oleh Mas Uki. Tahu kan Mas Uki? Oh Tahu, iya. Mas Uki itu juga salah satu Salah driver satu. juga ya. Nah, Pak, ayo sarapan. Mhm. Oke. Tempatnya di RSPA. RSPA. RSPA kan? RPSA. Ayo tahu. RPSA. Diedit. Karena Baru enggak apa wajar. Belum apa? RPSA. RPSA. RPSA, oke. Malah lucu loh nanti jadi. Iya, lucu. Wis pokoknya neng kono kowe engko iso napa ngembangke bakatmu, Pak, gitu. Karena di sana ternyata ada pertanian ya. Iya, Ada tanaman apokat, kates sama sayuran gitu. Jadi sesuai dengan passionmu, Pak. Gitu. Ya sudah saya akhirnya ke sana, ikut sana. Oke. Akhirnya ketemu sama Pak Kadin. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol lah sama Pak Kadin, terus saya izin, Pak, saya izin mau buat podcast. Asik. Itu Pak Kadin langsung Menyambut kaget. dengan "Hah? sangat baik. Kagetnya gimana? Gimana? Oh gitu. Sekali lagi. Oh, mirip. Udah dapat ya? Dapat ya lagi ya, editor. Oke ya. Oh, kagetnya gitu. Betul. Ternyata Pak Kadin itu juga sudah sudah mempunyai rencana sebenarnya. Betul. Cita-cita. Iya, cita-cita Oh. pembuatan Betul, podcast betul. itu sebenarnya sudah ketika beliau masih berada di Baprida. Baprida. Oke, jadi punya Iya. mimpi yang sama. Mimpi yang sama. Iya. Klub jangan-jangan. ketemu. Ya, klub ketemu, Ada gayung hubungan apa ya? bersambung. Betul. Tuh, terus kemudian saat itu juga langsung saya jajak sini. Lihat podcastnya sudah sampai sejauh mana. Oh iya. Itu. Luar biasa, dukungan. Terus kemudian tanggal jam yang waktu itu loh yang kita nanti kumpul jam 11. Terus saya kan menghubungi Mbak Menita. Mbak Menita tuh siapa ya? Meta. Oh, Meta. Kan jam 11 berkumpul. Ayo Mas, nanti berkumpul di ruangan saya. Kita bahas tentang podcast lah. Asik. Karena dalam satu podcast itu merupakan bagian dari PPID. PPID Iya. Wonogiri ya. Iya. Oke, luar biasa, dan jadilah ruangan ini di episode yang perdana Ruang Kita. Satu atap, banyak cerita. Penonton. Aduh, ini kayaknya fokus ya. karena perdana itu agak grogi, terus langsung nervous, langsung jadi kering tenggorokannya ya. Mas Joko. Nyanyiin dulu Mbak Meta buat Mas Joko. Tang Mas Joko namine sinten. Ya Mas Joko ya, namanya Joko. Teh. Iya, kok tahu sih kalau saya suka teh Mas Joko? Iya. Tidak minum biasanya. Apa Oke. nggak minum? Iya. Teh apa yang ditunggu? Apa Tunggu. THR. Oh, iya. Ada kopi juga ya ini Pak Joko. Terima kasih ya Pak ya. Oh, enggak, saya teh aja. Kopi, Kak Jisa. Oh iya. Kopi apa yang bikin pusing? Apa tuh Mbak Meta? Kau pikir aja sendiri. Asik. Main tembak-tembakan. Ayo Mas, Keluarkan, Mas. keluarkan. Boleh lanjut. Enggak. Oh enggak ada. Masa saya gombalin terus ya? Enggak ada. Silakan boleh diminum Mas Wali. Silakan. Oh iya Mbak, Mas makasih. Parman enggak? Makasih. Minum ini.
Ya, itu ada kopi, silakan Iya, bisa iya, sambil iya, nikmati. iya. Ya, di ruang Gimana kita ini? ini kan nanti banyak cerita ya Kak Aziza Iya, ya. Karena kita satu atap, ada banyak sekali. Kalau tadi di awal saya juga sudah menyampaikan bahwa banyak bidang yang ada di Dinsos PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Iya. Bidangnya itu ada apa saja? Yang pertama itu ada bidang Keluarga sejahtera. ya, keluarga sejahtera. Yang pertama keluarga sejahtera ya. Mas Panji nanti dikasih tulisan ya Mas ya. Iya, keluarga sejahtera. Yang kedua ada keluarga berencana. Berencana. Kemudian yang ketiga itu ada bidang Linjamsos dan PPPA. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir ada. Bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial. Nah itu jadi banyak sekali bidang yang akan kita bahas juga. Tapi nggak mungkin dalam satu kali episode kan. Nantikan terus untuk episode-episode di ruang kita. Kita akan bahas satu demi satu tentang keluarga juga pastinya. Iya. Karena keluarga merupakan apa ya? Lingkungan pertama gitu Unit ya. kecil Betul sekali. Kuncinya ada di keluarga. Iya. Lalu nanti kita juga akan bahas layanan-layanan Yes, ya yang betul ada sekali. di dinas sosial. Nah, kira-kira ada layanan apa aja sih? Kita mau tanya dulu ke Mas Wali deh. Oke, Mas oke, Wali. oke. Mas Well. Mas Oke, Well. oke, boleh, boleh. Well Mas banget Well, nih. Mas Well, betul. Mas Wali di Dinsos PPKB P3A ini. Kan tadi ada 4 bidang ya. Betul. Kira-kira ada apa aja sih Mas program-program yang bisa disampaikan? Yang biasanya terjadi gejolak di masyarakat, yang sering di masyarakat. Jadi sebenarnya gini ya Mbak ya. Sebelum bergabung kita kan masing-masing memiliki program, memiliki bidang. Dinsos punya 2 bidang. Iya. Pertama bidang Linjamsos, yang kedua bidang Dayaresos. Kemudian dari Dinas PPKB P3 memiliki 3 bidang. bidang. Ketika digabung antara 2 dan 3 ini bukan menjadi 5 tapi menjadi 4. Menjadi Karena ada 2 bidang yang melebur, yaitu bidang PPA itu melebur dengan bidang Linjamsos. Oke, karena memang bisa ya disatukan Ya, gitu. karena memang secara aturan kalau OPD itu maksimal 4 bidang. Gitu. Nah, kemudian kalau terkait layanan, saya kan sebetulnya berada di sekretariat Dinas Sosial. Iya. Karena ini bergabung jadi perlu menambah wawasan baru, ilmu baru terkait dengan program-program yang ada di Dinas PPKB P3A. Tapi secara garis besar pertama itu kita bahas satu-satu dulu ya. Oh, Satu-satu kita. Ya, Oke. satu-satu saya ibu. Oh, dua-dua? Oke, lanjut. Pertama bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial. Nah, itu bidang kalau disingkat Dayaresos. Daya Resos. Pemberdayaan dan rehabilitasi sosial. Itu dulu letaknya di Dinsos. Sekarang karena berhubung kita bergabung, Banyak sekali. orangnya banyak sekali, maka bidang Dayaresos ini menempati di gedung RPSA. Itu tadi yang RPSA. Rumah Sosial Perempuan dan Anak. Rumah Sosial Perempuan dan Ya, Anak. Oke. itu RPSA. Itu di sana bidang Dayaresos itu memiliki program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Program rehabilitasi sosial itu seperti apa? Nah, kita kalau biasanya kalau kita tahu Dinsos ini ngurusi ODGJ, Betul. ODGJ. ngurusi gelandangan dan pengemis, ngurusi anak terlantar lanjut usia terlantar, Yes. seputar itu. Tapi kita ada beberapa kegiatan yang memang kita memfasilitasi teman-teman dari penerima manfaat itu agar mencapai taraf kesejahteraan sosial yang mandiri. Oke. Salah satunya untuk programnya itu yang pertama terkait dengan kegiatan pemberian permakanan, Permakanan. kemudian pemberian sandang, fasilitasi NIK, tahu NIK? Tahu. Nomor induk kependudukan. Kirain nomor induk kita. Bukan. Nanti satu kakak aja. Aku takut banget Mas saya. Jadi ada beberapa program. Nah kemudian terkait dengan pemberdayaan sosial, kita itu ada namanya PSKS, PSKS. potensi kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial. Oke. Nah, oke. Itu ada beberapa lembaga. Contoh panti sosial itu termasuk PSKS, Mbak. Oh, gitu. Karang Taruna itu termasuk PSKS. Karang Taruna. Itu kita bina demi mewujudkan kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat Kabupaten Wonogiri. Itu di bidang tadi daya. Daya Resos. Daya Resos. Jadi teman-teman disabilitas juga difasilitasi. Salah satunya di RPSA itu kenapa tadi dibilang ada apa, pertanian perkebunan, itu salah satu media untuk melatih Pemberdayaan, ya. pemberdayaan teman-teman dari disabilitas
dari gelandangan pengemis dan anak terlantar. Baik. Kemudian yang kedua dari bidang Linjamsos Linjamsos dan dan PPPA. PPPA. Panjang sekali programnya, banyak sekali. Itu kabitnya baru namanya Pak Srianto, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi. Hafal semuanya sekali hafal ya. Insya Allah hafal, insya Allah hafal. Bisa dites. Gelar saya hafal nggak? Belum kenalan lebih lanjut, Mbak. Berarti nanti kita kenal Nanti lagi. WA aja. Oke. Kemudian Linjamsos. Linjamsos. Sebetulnya kalau di dinas sosial kita juga membuka pelayanan terkait dengan PBI, penerima bantuan iuran. Ya. Itu PBI itu terkait dengan BPJS yang dibantu oleh pemerintah daerah. Oke, yang lagi rame juga ya, Betul. banyak BPJS yang BPJS kok tiba-tiba kok non-aktif itu gimana? Itu masyarakat non-aktif harus itu karena gimana? apa? Non-aktif itu karena adanya. Nah itu nanti kita bahas di Oke, episode boleh. selanjutnya ya. Oke. Jangan dibahas di sini Oke. semua, nanti nggak ada bahan lagi. Ya. Terkait dengan pelayanan PBI tadi, itu pelayanannya ada di kantor kami di Dinas Sosial PPKB P3A di Puskesmas. Datang membawa perlengkapan, insya Allah kita layani. Oke. Selain itu ada juga di MPP, Mall Pelayanan Publik yes. Kabupaten Wonogiri yang terletak di depan Kodim. Kemudian selain terkait dengan PBI, di bidang Linjamsos PPA ini ada pelayanan fasilitasi terkait dengan pengusulan pengangkatan anak ke provinsi. Oke. Oke, itu kalau secara detail mungkin nanti bisa diundang dari tim teknisnya, dari teman-teman teknis, siap. biar bisa menjelaskan apa saja yang sekiranya dijadikan persyaratan pengangkatan anak itu. Oke. Kemudian fasilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, itu juga menjadi ranah Bidang ini ya, Linjamsos ya. Linjamsos. Itu. Untuk yang ODGJ tadi berarti masuk di sini juga? Atau ODG, yang mana nih? begini, ODGJ itu tadi berada di ranahnya daerah resos, Mbak. Daerah sos. Betul, Oke. pemberdayaan dan Ya. rehabilitasi sosial. Selain itu, ada satu lagi program terkait dengan penanganan bencana. Mungkin kalau teman-teman semua berpikir bencana itu ranahnya BPBD, Iya. Betul. itu tidak salah juga sebetulnya. Tapi terkait dengan pemenuhan permakanan, logistik, sandang, kemudian penyediaan tempat penampungan pengungsi, kemudian dukungan psikologi dan penanganan kelompok rentan itu berada di ranah Dinas sosial. Linjamsos. Oh, Linjamsos. betul. Begitu Banyak caranya. sekali Banyak. Informasi kan, apa yang harus makanya. dikerjakan oleh bidang. Nanti bisa dikulik di episode-episode selanjutnya. Gitu. Mengundang tim teknisnya biar paham. Selain dibantu oleh tim teknis, dibantu juga oleh tim-tim yang ada di lapangan ya. Betul. Ya, Betul. siapakah itu? Di ranah sosial kita itu memiliki pilar-pilar sosial. Pilar-pilar sosial. Pilar sosial itu apa? Ada apa saja? Pertama, teman-teman PKH, PKH, pendamping Program PKH. Keluarga Harapan. Kemudian yang kedua, teman-teman TKSK, TKSK. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Kemudian ada Pordam. Apa itu? Ini ada yang bisa nebak nggak? Pordam itu panjangannya apa? Apa itu Porda? Apa Mas Panji? Pordam itu apa Mas Panji? Pordam itu apa? Pordam. Bukan opor, bukan kompor. Oke, ayo yang lain. Ayo yang lain. Lebih kreatif, yuk. Memang agak. Iya. 100 dulu. Udah nyerah Mas, nyerah. Pordam itu pelopor perdamaian. Opor perdamaian. Ini Mbak Sisa butuh banget sih Mas, Oh, pelopor pendamaian. mendamaikan dengan masa lalu ya. Betul, banyak konflik sepertinya. Terlihat ya Mas. Itu pelopor perdamaian. Kemudian ada teman-teman dari Tagana, Tagana. Taruna Siaga Bencana. Oke, ada Itu Tagana, salah Tagana. satu yang membantu kita melaksanakan program penanganan bencana itu tadi. Itu Berarti dari beda teman-teman. sama yang sungguh Tagana itu beda ya? Beda, beda Pak, beda. Beda guys. Bagus tapi beda. Beda. Itu di bidang Linjamsos. Seperti itu dari teman-teman pilar-pilar sosial. Wow, nah ini masyarakat perlu tahu nih ya, karena ada Betul. banyak hal yang mungkin masyarakat masih bingung. Aku Iya. kalau seperti ini harus kemana gitu ya? Iya. Ternyata ada banyak sekali ya. Banyak tenaga sekali tenaga informasi, sosial. banyak sekali layanan Iya. yang bisa didapatkan oleh masyarakat yang mungkin belum semuanya paham. Iya, gitu ya. dan mungkin itu ternyata dekat dengan Dekat. masyarakat. Betul Iya. sekali. Next, Oke, next kita ke suhunya. Mr. Partono. Iya. Gimana Pak, sudah siap? Sudah deg-degan. Mukanya tegang sekali.
Ini tadi kalau untuk yang Linjamsos dan Daya Resos ya, itu sudah dijelaskan oleh Mas Well. Ya. Sekarang selanjutnya di bidang KS dan KB nih Pak Partono. Ya. Mungkin bisa dijelaskan ada apa saja sih di sini? Iya, kalau selama ini orang itu kan mengenal KB, Betul. ya itu kan hanya Alat kontrasepsi seputar ya. alat kontrasepsi, Iya. kondom, IUD, implan. Tapi ternyata di situ ada banyak sekali sebenarnya Banyak yang sekali. dipelajari. Itu hanya salah satu Salah alat satu saja. aja, Iya. ya. Karena di situ juga apa ya? Iya. Ada apa? Kita mulai dari salah satu bidang dulu. Bidang KB mungkin ya. Karena tadi sudah agak sedikit nyerempet di kontrasepsi. Iya, kita mulai dari bidang KB dulu, Bapak. Iya, kalau bidang KB itu kan ada pelayanan KB ya. Pelayanan Iya, KB. Pelayanan KB itu Gratis ya Pak ya? gratis. Iya, Bahkan kita sangat itu malah gratis. dibayar sebenarnya kalau mau ber-KB. Oh, berarti Iya, sudah jadi ada- KB, terus nanti masih dapat kayak semacam apa tuh uang saku gitu ya? Iya, ada uang transportnya. Ya. Plus- Ada plus berarti plus ya? plus Iya. gitu. Gitu. Jadi kalau ada anggapan masyarakat ketika aku mau KB, oh nggak punya uang, itu jangan khawatir gitu Jangan ya. khawatir, karena kita sudah pokoknya asal mau ber-KB Mhm. kita gratiskan. Karena Bisa sudah banyak. difasilitasi. Ya, kita ya. fasilitasi. Bahkan kita jemput pun Oke, Bisa. Jemputan siap nasib ya. ya, siap. Bapak Partono langsung yang akan menjemput. drivernya. Kirain Bapak Partono yang akan menjemput. Nanti suaminya panik, siapa laki-laki ini? Tiba-tiba jemput laki-laki lain gitu ya. Oke, jadi ada pelayanan Iya, KB di gratis situ, ya iya. di seluruh kecamatan di Kabupaten Dan Wonogiri. Wonogiri. Kemudian di situ juga ada program untuk penyuluhannya ya, jadi konsultasi. Jadi sebelum mau ikut Sebelum KB, pelaksanaannya. iya. Iya. Kadang kan kita takut juga tahu mau KB. Iya. Banyak mitos-mitos ya yang Banyak berkembang sekali di mitos yang masyarakat. berkembang, Iya. Ada bumbu-bumbunya. Nah, sebelum itu kita bisa konsultasi kemana? Kemanakah? Kemana? Kalau tiap kecamatan Iya. silahkan datang ke kantor PLKB yang ada di tiap kecamatan. Di situ ada penyuluh Penyuluh lapangan KB ya. keluarga berencana. Oke, salah duanya adalah kita. Oh iya, di sini. Oh iya, Ini dia Tim pakar Mas kita Taufik. itu. Ini ya. Iya. Yang tadi belum hadir, sekarang sudah hadir di Iya. studio di sini ya. Jadi ada penyuluh KB yang siap untuk ketika masyarakat bingung mau KB apa, bisa konsultasi dulu dengan Iya. penyuluh KB yang Iya, ada di benar. masing-masing kecamatan. Kecamatan. Gitu ya. Gitu. Yang ketuanya tadi itu Mas Tope itu Iya, tadi ya. yang tadi Tim pakar ya? bapak-bapak yang tidak Tim diduga. pakar. Terima kasih Mas Tim pakar, Topenya. tim pakar. Oke, pelayanan KB ada apa lagi Pak? Kalau di KB Itu. saya kira hanya itu di. Iya. Ya, nanti lebih jelasnya nanti kan kita di Oh, podcast iya. berikutnya Betul. aja. Iya. Kalau sekarang dibuka itu rasanya Rasanya kan tidak ini ya. Terus di nanti kita KS. tampilkan aja orang-orang yang berkompeten untuk jadi. Lalu di bidang keluarga sejahtera nih Pak, spill dikit dong, ada program apa aja? di sini? Kalau di bidang keluarga kita itu biasanya itu mengurusi bagaimana mewujudkan ya mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera, Iya. keluarganya harus sejahtera. Sejahtera. gitu ya. Keluarganya harus sejahtera dulu. Iya. Ya, jadi di situ ada kegiatan yang namanya Poktan. Poktan, Poktan. Ya, Poktan itu Apa ada itu? BKB, KB, Bina Keluarga Balita, Iya. ada BKR Bina Keluarga Remaja, ada BKL Bina Keluarga Lansia, Iya. dan ada satu lagi yang sangat penting, Apa ini apa? pemberdayaan kelompok akseptor untuk peningkatan keluarga, ekonomi keluarga, pendapatan keluarga. pendapatan keluarga, Iya, UPPKA, UPPKA. ya. Itu yang akan menopang ekonomi Dari keluarga tersebut yang mau Oke. melakukan KB. Jadi yang diurus Iya. itu dari dia lahir sampai Sampai lansia pun lansia diurusi pun, begitu iya, ya di benar. bidang keluarga sejahtera Mm-mm. supaya mewujudkan keluarga yang memang berkualitas, Iya. sejahtera Iya, seperti sejahtera. itu. keluarga yang Oke. berketahanan. Dan ini kan sebenarnya salah satu tujuan podcast kita sebenarnya menjual tampang. Menjual tampang. Iya, kalau istilahnya Pak Daniel itu Apa? your kitchen. Dapurmu gitu. Benar. Di sensor nggak ini? Dit, gitu ya. Iya, Kita jadi kasih dapur kerjaan buat kita Daniel. itu harus kita tampilkan, Oh, iya. kita tampangkan gitu loh. Oh, Jadi iya. kalau kita ketahuinya KB itu hanya alat kontrasepsi, ya ternyata di KB itu wah, Banyak luar sih, ya. biasa ya. Itu yang harus kita tampilkan biar masyarakat itu tahu.
tentang program KB, tentang program yang ada di Dinsos gitu. Oke. Selain itu juga sebenarnya kan tadi Mbak Ziza juga tanya ke Mas Well, ada tenaga lapangan juga yang di dinas sosial. Nah, di KBKS ini juga ada tenaga lapangan juga, Pak. Ada siapa saja nih? Selain PLKB ada satu lagi nih. PLKB ada kader PPKBD, Kader Ibu ya, kader dan PPKBD. sub PPKBD-nya. Kalau PPKBD itu di tingkat desa kita punya 294 kader. Wow. Nah, kemudian dibantu oleh masing-masing sub. Jadi itu di masing-masing sub itu berarti mewakili di tiap dusun-dusun Tiap gitu ya? dusun bisa. atau lingkungan Iya, gitu jadi ya, Pak. jumlahnya itu hampir 2000-an lebih. Wow. Itu siap untuk mensukseskan program KB ya. Iya, karena kita sudah gabung ya, kita harus mensukseskan program dua-duanya. Oke. Dinsos, PPKB dan P3A. Iya. Selain itu nih Pak, kayaknya ada satu lagi yang mungkin belum kita bahas, adalah kampung KB. Iya. Hampir kelupaan ini tadi. Nah ini yang biasanya diurusin sendiri loh oleh beliau ini loh sebenarnya loh ini. Karena ini terlalu tegang Apa kayaknya. ini ya? Karena ada bos yang cantik sama yang ganteng ini. Bisa ya. Kampung KB apa tuh kampung KB? Apa ini? Kampung keluarga berkualitas. Oh, Kalau iya, dulu ya berkualitas. sebelumnya itu kan kita terkenal dengan kampung keluarga Berencana. berencana. Jadi Iya. skupnya itu hanya tentang apa ya? Tentang ngurus tentang keluarga berencana. Tapi semenjak kita terbit ada peraturan ya, Iya. Perpres tahun berapa itu, nomor 2 Tahun sekian ya itu. Iya. Nanti masuk ada ya Mas ya. Terima kasih editor. Sekarang kita tingkatkan menjadi kampung keluarga berkualitas karena kita ingin Luar mewujudkan biasa. keluarga yang berkualitas, bukan hanya berencana saja Iya. tapi berkualitas. Tapi benar sih karena ternyata ketika saya sebagai penyuluh KB juga Mbak Ziza juga mendengar masyarakat itu sudah tahu sebetulnya tentang 2 anak yang lebih baik, lebih sehat. 2 anak itu cukup, yang paling terkenal kan 2 anak cukup. Mereka sudah tahu pentingnya ber-KB. Nah makanya mungkin ini rebranding lagi supaya menjadi keluarga yang berkualitas gitu ya, tidak hanya Betul. cukup berencana tapi juga Iya. berkualitas. Dan ini ada di semua Ada di semua desa. Semua desa. Semua Desa dan kelurahan. Jadi kita sudah mempunyai 294 kampung KB. KB. luar biasa. Oke, ini yang lupa juga ini ada satu lagi tenaga juga di lapangan itu yaitu remaja-remaja itu adalah Iya. duta genre. Genre. Dan di kabupaten sendiri juga ada forum yang namanya Forum Forum Genre Generasi Berencana, di mana anak-anak remaja ini juga bertugas ini mensosialisasikan tentang remaja harus jadi remaja yang berencana. Berencana akan apa nih? Berencana akan 3 hal. Berencana akan pendidikannya, pekerjaannya, dan pernikahannya. Jadi kalau di keluarga keren itu melihat ada yang begini salam-salam genre, itu adalah tugas dari anak-anak genre mensosialisasikan anti 3 hal, zero 3 hal. Yang satu adalah nikah muda, jangan nikah muda. Yang kedua jangan seks bebas, dan yang ketiga jangan nafsa gitu ya. Itu, nah itu tugas dari remaja-remaja. Jadi Tapi ada komplit satu di sini. lagi ya, Apa lagi hampir di itu? semua bidang itu kan mempunyai forum remajanya. Oh, Kalau di iya. PPA kan ada forum anak. Forum Iya, anak. forum anak. Iya. Iya. Betul. Oke, baik. Jadi memang banyak sekali tenaga-tenaga di lapangan, banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang ada di lapangan. Tujuannya sama begitu ya. Tujuannya sama supaya keluarga itu jadi keluarga yang maksimal, keluarga itu menjadi perubahan nantinya untuk Indonesia pastinya gitu ya. Karena semua dimulai dari keluarga. Betul. Terus kapan berkeluarga Mbak Aziza? Mas. Kalau nggak Sabtu ya Minggu. Kalau nggak hujan ya. Oke, luar biasa ternyata Mbak Aziza, Mas Well, Pak Partono, Mbak Meta. Banyak sekali hal ketika dinas kita bergabung, ada dinas sosial dan juga PPKB P3A. Ini makin banyak hal positif yang bisa kita rasakan dan juga ini dimaksimalkan untuk masyarakat di Kabupaten Wonogiri begitu ya. Ya, pelayanannya kan juga lebih banyak, lebih prima, insya Allah gitu ya. Kita akan usahakan sama-sama lebih prima, kemudian lebih dekat dengan masyarakat. Karena kita punya tadi pilar-pilar, Pilar-pilar iya, dari pilar sosial dan juga dari pilar KB.
Nah, itu nanti kita akan kupas satu-satu juga di episode-episode berikutnya. Jadi ikuti terus untuk podcast Ruang Kita. Satu atap, banyak cerita. Oke, akhir kata mungkin kita mau pamitan dulu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Well dan juga Pak Parton atas penjelasannya. Terima kasih untuk semua kru yang bertugas, luar biasa. Episode pertama kita luar biasa akhirnya terwujud sudah. Oke, nah buat tahu untuk episode berikutnya itu ada apa aja, langsung bisa follow media sosial kami. Di mana, Kak? Di Instagram Dinsos PPKB P3A_Wonogiri dan juga di TikTok. Ada TikTok Ada juga dong. nih. Iya, Dinsos PPKB P3A Wonogiri. Jangan lupa di-follow ya. Dan akhir kata, saya Metatis dia pamit. Saya Aziza undur diri. Sampai jumpa. Bye.